Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali saya ingin sharing mengenai buku saya yang berjudul Omset Miliar Tanpa Modal. Ini diterbitkan oleh Gramedia tahun 2016. Banyak yang bertanya, ini tuh buku apa sih? Buku tentang apa? Apakah ini buku yang mengajarkan bagaimana menjadi miliarder tanpa modal? Bahkan ada yang berasumsi kalau ini buku tentang MLM. Bukan. Buku ini tidak mengajarkan bagaimana menjadi miliarder tanpa modal. Dan menurut saya, kesuksesan seseorang juga tidak bisa dijiplak, tidak bisa dicontek, atau tidak bisa diduplikasi. Tetapi buku ini adalah kisah atau cerita perjalanan hidup saya, mulai dari zaman saya kecil. Apa sih yang membuat saya saat ini menghasilkan sebuah usaha yang beromset ratusan miliar. Bahkan alhamdulillah kita sudah punya pabrik sendiri saat ini. Perjalanan bisnis saya ini dianggap sebagai sebuah kesuksesan finansial, sehingga barangkali bisa menjadi inspirasi. Harapan saya, perjalanan hidup saya atau kisah hidup saya, kisah bisnis saya bisa menjadi inspirasi, di mana dari kisah tersebut bisa diambil insight, bisa diambil kesimpulan apa kira-kira yang membuat saya bisa mencapai posisi ini. Alhamdulillah buku ini langsung habis pada saat launching. Sayangnya belum cetak ulang sampai saat ini karena berbagai kendala, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik. Banyak yang menyampaikan bahwa setelah membaca buku ini benar-benar terinspirasi. Jadi yang saat ini merasa sedang mengalami berbagai kesulitan hidup, mengalami jatuh bangun dalam berbisnis, setelah membaca buku ini, alhamdulillah menjadi lebih termotivasi, karena dalam cerita hidup saya bisa dilihat betapa banyak kesulitan, kendala-kendala, jatuh bangun, baik itu dalam menjalani hidup maupun menjalani bisnis, yang akhirnya semua bisa dilewati dengan baik. Dan dari situ banyak orang bisa mengambil hikmah, bisa menjadi motivasi bagi banyak orang untuk bisa struggle, untuk bisa tough melewati setiap ujian hidup. Ada satu cerita yang bagi sebagian orang ini mengharukan, tapi ini kadang-kadang juga menjadi candaan buat saya. Jadi waktu itu saya puasa. Pada saat itu saya puasa beberapa hari, dan berhari-hari saya tidak bertemu dengan makanan untuk berbuka puasa. Jadi saya puasa, begitu tiba maghrib saya berbuka puasa hanya dengan air mentah. Besoknya saya puasa lagi, berbuka puasanya dengan air mentah lagi, lalu puasa lagi, berbuka puasanya dengan air mentah lagi. Hanya air mentah. Nah, di hari kesekian itu perut saya sudah terlalu kosong mungkin ya, jadi sudah perih sekali, sudah benar-benar kelaparan gitu ya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, perut saya lapar, perih sekali gitu. Tolong saya ya Allah, berikan saya untuk berbuka puasa dari mana saja. Engkau maha baik dan Engkau maha kuasa memberikan rezeki kepada hamba dari mana saja. Lalu tiba-tiba ada kucing bawa ikan besar naik ke panggung tempat saya duduk. Jadi asrama saya gitu, kalau di tempat saya namanya kobong. Kobong saya itu kan terbuat dari gubuk bambu. Jadi kucing naik ke panggung, ke tempat saya duduk, bawa ikan besar, entah curian dari mana gitu.
begitu melihat saya kaget, pergi. Kucingnya pergi gitu, meninggalkan ikan besar di depan saya. Itu Masya Allah, saya merasa bahwa itu adalah kiriman dari Allah. Logis, ada kucing mungkin mencuri ikan, naik ke atas panggung, ngelihat saya kaget lalu pergi gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah jawaban dari doa saya. Karena ikannya utuh, besar, dan cukup saya bakar sebentar gitu. Masya Allah, itu buka puasa paling enak, paling nikmat. Sangat cukup buat saya waktu itu. Buka puasa yang paling enak, nikmat, yang belum tentu saya bisa merasakan kenikmatan seperti itu lagi. Seperti itu. Saya punya 5 saudara kandung. Jadi saya 6 bersaudara, saya anak ketiga. Kami yatim yang dibesarkan dengan kekurangan secara finansial. Bahkan saya pernah sekolah di Lampung, ikut paman. Di sana saya di panti asuhan. SMA saya kembali di panti asuhan. Jadi alhamdulillah banyak orang-orang baik yang membantu anak-anak. Salah satunya saat itu adalah saya. Jadi karena banyaknya orang baik, kami yang tidak mampu, kami yatim yang miskin bisa melanjutkan sekolah. SMA saya di pesantren yatim Asyamiyah di bawah asuhan Ibu Tuti Alawiyah. Kemudian lulus SMA, saya mulai bekerja sebagai karyawan. Kalau di buku ini saya menceritakan lebih detail, lebih rinci cerita dari satu masa ke masa, dan di setiap masa itu ada cerita yang mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa diambil kesimpulan kenapa saya bisa kuat dalam mengalami jatuh bangun berbisnis. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta menjadi operator produksi. Ketika saya kehabisan bekal, jadi gaji UMR ya, pada saat itu gaji UMR di pertengahan bulan gajinya sudah habis. Jadi tidak ada ongkos untuk saya pulang pergi ke tempat kerja. Jadi saya pernah bekerja di daerah Cikarang. Di Cikarang itu ke Tambun ada bis antar jemput karyawan. Nah, dari Tambun ke Buek itu saya jalan kaki gitu. Karena tidak punya ongkos kan, kehabisan uang. Jadi ketika saya kehabisan uang, saya makan hanya mengandalkan makan siang dari pabrik, lalu pulang perginya jalan kaki. Nah, suatu hari saya pernah ketika pulang tengah malam, kan shift 2 ya, shift 2 yang pulang tengah malam. Pulang shift 2 tengah malam, saya berjalan dari Tambun ke tempat tinggal saya. Saya waktu itu ikut dengan almarhumah ibu dari teman saya yang sekarang menjadi kakak ipar saya. Ketika saya pulang tengah malam itu akhirnya menjadi perbincangan gitu. Anak perempuan pulang tengah malam jalan kaki nggak baik gitu kan. Satu sisi ya itulah situasinya gitu, saya nggak punya ongkos untuk naik kendaraan umum, tapi ternyata juga itu hal yang memang tidak baik ya untuk perempuan masih gadis berjalan tengah malam dengan jarak yang jauh. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil langkah lain. Kemudian saya mengalami masa-masa mencari kerja lagi, mencari peruntungan lagi dan sebagainya. Saya bahkan pernah merasakan tidur beralas kardus di bawah beratapkan langit di gelap gulita ibu kota. Nah, ini akan saya ceritakan. Jadi pada saat itu saya pernah terdiagnosis suatu penyakit yang cukup berat, harus operasi. Tapi kondisinya
saya sendiri ngontrak, jangankan untuk berobat, bisa makan sehari-hari aja udah bagus gitu. Saya mempelajari herbal, saya mempelajari daun-daunan, pengobatan herbal ya, daun-daunan, minyak-minyakan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan kepada saya melalui herbal-herbal tersebut. Dari situ saya menceritakan kesembuhan saya melalui asbab herbal-herbal tersebut ke berbagai media sosial. Kalau saat itu saya ada namanya Agromaret, Agromania gitu ya, grup-grup di internet. Saya juga menceritakan ke blog-blog dan sebagainya. Dari situ banyak permintaan untuk saya mencarikan herbal-herbal tersebut bagi orang-orang yang mengalami sakit seperti yang saya rasakan gitu. Salah satu dari herbal itu adalah virgin coconut oil. Karena manfaat virgin coconut oil ini sangat banyak, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga untuk kecantikan, akhirnya permintaan pasar merambah pada kebutuhan kecantikan. Bahkan ada yang meminta dibuatkan sabun kecantikan dan yang tidak mengandung deterjen tapi berbusa dan bersih gitu ya. Pada saat itu saya tidak punya modal, maka mereka yang order itulah pemodalnya. Mereka meminta saya untuk membuatkan sabun yang tidak mengandung deterjen tapi berbusa dan baik buat kesehatan. Setelah saya buatkan sampel, ternyata cocok. Mereka juga yang mengirimkan modal untuk saya memproduksi produk yang dibutuhkan. Dari mereka itu jumlah konsumen semakin banyak, saya juga jadi karena punya marginnya itu menjadi modal untuk diputarkan kembali sampai akhirnya membesar. Dari tidak punya modal ya, tahun pertama sudah mulai punya margin atau keuntungan 10 jutaan, tahun kedua mulai ya sekitar 50 jutaan per bulan, tahun ketiga ratusan juta, tahun keempat masih ratusan juta, tahun kelima itu sudah mulai di angka 1 miliaran gitu. Nah, saat itulah saya meluncurkan buku ini, Omset Miliar Tanpa Modal, karena itu termasuk perjalanan bisnis yang sangat pesat gitu ya. Dari tanpa modal 5 tahun kemudian sudah di angka miliar per bulan. Kemudian tahun ke-6 juga masih miliaran, tahun ke-7 mulai puluh miliar, tahun ke-8 sekarang sudah mendekati tahun ke-9, alhamdulillah sudah puluhan miliar per bulan, per tahunnya ratusan miliar. Nah, perjalanan bisnis yang pesat itu menjadi banyak pertanyaan, seperti apa memulainya. Nah, jadi perjalanan bisnis yang sangat pesat itu tentunya banyak mengundang penasaran. Bagaimana bisa sih? Itu serius tanpa modal. Kok bisa dari tanpa modal sekarang ratusan miliar per tahun gitu. Saya sendiri kadang-kadang berpikir, Masya Allah, maha baiknya Allah, kok bisa ya gitu. Saya yang bukan siapa-siapa tapi kok dipercaya banyak orang. Saya kok alhamdulillah mendapatkan order yang semakin banyak gitu. Kadang-kadang ketika saya dapat pertanyaan, Umi tolong dong dibuatkan semacam draft gitu, perjalanan sukses Umi itu seperti apa supaya orang lain bisa mencontek kesuksesan Umi. Kalau menurut saya itu agak mustahil. Perjalanan, anggaplah perjalanan hidup saya ini dianggap sukses ya. Kesuksesan ini diduplikasi oleh orang lain, mustahil. Kenapa? Karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, tantangan yang berbeda, orang yang ditemuinya berbeda gitu ya, backgroundnya berbeda dan sebagainya. Tapi yang bisa diambil adalah kesimpulan, insight. Apa sih yang kira-kira yang membuat seorang Fatimah Az-Zahra yang notabene adalah orang miskin, yatim, yang tadinya kelaparan sedemikian susahnya kok bisa beromset ratusan miliar sekarang.
Nah, untuk teman-teman yang kali ini menyimak video saya minta kesediaannya dong untuk menuliskan di kolom komentar insight atau kesimpulan yang bisa diambil dari perjalanan hidup saya yang tadi saya ceritakan. Nah, dari insight teman-teman itu, kita bisa sama-sama belajar dan itu akan menjadi inspirasi, motivasi bagi pembaca yang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.